Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayala Bibah Fajar dan teman-teman saya dari kelompok 7 yaitu Sri Ayu Larasati, Erja Nugraha, Huria Rasika, dan Faris akan mempresentasikan proyek 2. Yang pertama ada profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terintegrasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta. Indofood menjalankan model bisnis Total Food Solution dari produk bahan baku, pertanian hingga produk siap konsumsi dan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia serta ekspor ke berbagai negara. Berikutnya ada profil perusahaan PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman olahan, termasuk produksi pengemasan dan distribusi produk-produk konsumen sehari-hari. Perusahaan ini termasuk dalam kategori Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dan telah menjadi salah satu pemain utama di Indonesia dalam pasar internasional. Yang pertama ada ROA PT Indofood. ROA sebesar 8,808% ini pada PT Indosukses Makmur menunjukkan efisiensi manajemen dan manfaat aset untuk menghasilkan laba. Rasio ini mencerminkan penggunaan aset yang produktif dan strategi operasional yang tepat, serta seperti pengendalian biaya, distribusi yang efektif, serta pengelolaan persediaan dan piutang yang optimal. Meskipun bukan yang tertinggi di industri, angka ini mencerminkan stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan yang memiliki diversifikasi produk luas. Yang berikutnya ada ROA PT Mayora. ROA sebesar 9,11% pada PT Mayora Indah Tbk menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba, yakni dalam rupiah itu 9,11% dari setiap rupiah 100 aset. Angka ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset lancar maupun tetap, serta kekuatan operasional perusahaan di industri barang konsumen. Tingginya ROA menandakan bahwa aset Mayora produktif didukung oleh rantai pasokan yang efisien, kontrol biaya yang baik, dan tingginya permintaan terhadap produk yang kompetitif di pasar lokal maupun global. Perbandingannya, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur. Tbk Sukses Makmur Tbk berdasarkan return on asetnya, ROA Mayora sebesar 9,11%, sementara Indofood 8,08%, mengindikasikan bahwa Mayora lebih efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Efisiensi ini dapat mencerminkan struktur biaya yang lebih baik, pemanfaatan aset yang tetap lebih optimal, atau strategi penjualan yang lebih efektif. Dengan demikian, dari perspektif efisiensi aset, Mayora memiliki kinerja keuangan yang lebih unggul dibandingkan Indofood. ROA PT Indofood, ROA-nya sebesar 21% pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 21% dari setiap 100 ekuitas pemegang saham. Angka ini mencerminkan efektivitas dalam pemanfaatan modal sendiri dan menciptakan nilai bagi investor. Tingginya ROE juga menandakan struktur modal yang efisien serta pengelolaan operasional yang solid, menjadikan Indofood sebagai perusahaan dengan profitabilitas dan daya saing yang baik di mata investor. Berikutnya PT Mayora, RO-nya itu sebesar 3,43%, menunjukkan kemampuan tinggi perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham, yaitu 23,43% untuk setiap 100 rupiah ekuitas. Rasio ini mencerminkan efisiensi keuangan dan keunggulan operasional Mayora dalam menciptakan nilai ekonomi. Tingginya ROE mengindikasikan strategi bisnis yang efektif, termasuk manajemen biaya, inovasi, produk, dan penetrasi pasar yang kuat. Bagi investor, angka ini menjadi sinyal positif atas imbal hasil investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Perbandingannya, berdasarkan perbandingan ROE, Mayora menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Indofood. Dengan ROE sebesar 23,43%, Mayora lebih efisien dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan Indofood yang mencatat ROE-nya itu sebesar 21%. Ini mengindikasikan kinerja keuangan Mayora yang lebih unggul dan menciptakan nilai bagi investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis kredit. Pada current ratio, rasio yang ditunjukkan Indofood sebesar 1,45 dan Mayora 1,38 ini sama-sama menunjukkan likuiditas yang sehat. Meski selisihnya tipis, Indofood menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dalam menjaga kestabilan keuangan jangka pendeknya. Pada quick ratio, menunjukkan bahwa Indofood 0,85 ini memiliki cadangan kas dan piutang yang sedikit lebih besar dibandingkan Mayora yang 0,78 untuk membayar utang jangka pendeknya. Meski begitu, keduanya tetap bergantung pada persediaan sebagai penopang likuiditas, hal yang umum di industri makanan dan minuman. Dari hasil analisis kredit ini menunjukkan bahwa PT Indofood lah yang memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan PT Mayora. Indofood dinilai lebih sigap dalam mengelola kebijakan jangka pendeknya dengan cadangan aset liquid yang kuat. Hal ini memberikan keyakinan bagi investor dan juga kreditur akan stabilitas dan kemampuan Indofood dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Selanjutnya ada analisis debt to equity ratio. Rasio debt equity sebesar 1,60 pada PT Indofood sukses makmur menunjukkan penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas, yaitu 1, utang 1,60 utang untuk setiap satu ekuitas. Ini mencerminkan bahwa strategi pembiayaan yang agresif yang dapat mendorong pertumbuhan, namun juga meningkatkan risiko keuangan. Perusahaan perlu menjaga arus kas dan profitabilitas agar mampu memenuhi kewajiban dan tetap solvable dalam jangka panjang. Rasio debt to equity ratio sebesar 1,57 pada PT Mayora menunjukkan bahwa perusahaan cukup mengandalkan utang dalam membiayai operasionalnya. Dengan 1,57 utang untuk setiap satu ekuitas. Strategi ini tergolong agresif, namun masih wajar di industri barang konsumen. Meskipun ada resiko keuangan, Mayora perlu menjaga efisiensi operasional dan arus kas untuk memastikan kemampuan membayar hutang dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Rasio debt to equity Indofood sebesar 1,60 menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap hutang dibandingkan Mayora yang memiliki rasio 1,57. Meskipun selisihnya sama-sama kecil, Indofood Indofood menghadapi risiko solvabilitas yang lebih besar karena beban bunga dan tekanan uang yang lebih tinggi. Sebaliknya, Mayora memiliki struktur pendanaan yang lebih sedikit dan sehat sehingga dapat dinilai stabil secara finansial dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menantang. Oke, untuk selanjutnya ada analisis rasio pasar terhadap buku. Untuk Indofood Sukses Makmur, TBK, itu ada 1,90. Untuk PB Mayora Indah TBK, itu ada 2. Mengapa Mayora dinilai lebih tinggi? Mayora dinilai lebih unggul dibandingkan Indofood karena rasio harga terhadap bukunya, PB rasio mencapai 2, yang lebih baik dibandingkan Indofood yang hanya berada di 1,9. Ini menunjukkan bahwa para investor melihat Mayora memiliki potensi pertumbuhan yang lebih menjanjikan, kinerja operasional yang lebih efisien, dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
Dengan ROE yang mencapai 23,43% dan ROA pada 9,11%, Mayora terbukti lebih efektif dalam menggunakan modal dan aset untuk menghasilkan keuntungan. Jika dibandingkan dengan Indofood yang menunjukkan ROE sebesar 21,00% dan ROA 8,08%, selain itu, struktur pendanaan Mayora terbilang lebih konservatif dengan DER sebesar 1,57. Sementara Indofood memiliki DER di angka 1,60 yang memberikan pandangan risiko yang lebih rendah bagi para investor. Kombinasi antara imbal hasil yang tinggi, risiko yang terkelola, dan prospek pertumbuhan yang positif membuat saham Mayora lebih menarik di bursa, sehingga mendapatkan valuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood. Asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora. Proyeksikan pendapatan untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan data awal pendapatan Indofood saat ini sebesar 110 triliun, sedangkan Mayora sebesar 85 triliun. Dalam soal disebutkan bahwa Indofood diperkirakan tumbuh 7% per tahun dan Mayora tumbuh 8% per tahun. Dengan asumsi pertumbuhan ini stabil selama 5 tahun. Berikut proyeksi pendapatan masing-masing perusahaan. Untuk di PT Indofood, pertumbuhan 7% per tahun dapat diproyeksikan pendapatan untuk tahun sekarang atau yang sedang berlanjut di 110 triliun. Untuk di tahun ke-1 di 117 triliun. Tahun kedua 125,94 triliun. Tahun ketiga diproyeksikan 134,76 triliun. Tahun keempat 144,19 triliun. Untuk tahun kelima 154,29 triliun. Sedangkan untuk Mayora dengan asumsi pertumbuhan 8% per tahun dapat diproyeksikan untuk tahun yang sedang berjalan atau sekarang di 85 triliun, tahun ke-1 91,8 triliun, tahun kedua di 99,14 triliun, tahun ketiga diproyeksikan 107,06 triliun, tahun keempat 115,63 triliun, tahun kelima diproyeksikan pendapatan 124,88 triliun. Kesimpulannya, kalau dilihat dari proyeksi di atas, pendapatan kedua perusahaan sama-sama naik setiap tahunnya. Indofood tetap memiliki pendapatan lebih besar secara nominal, tapi pertumbuhan tahunan Mayora lebih tinggi. Jadi meskipun selisih pendapatannya masih cukup jauh, sekarang dalam jangka panjang Mayora punya potensi mengejar Indofood. Kalau tren pertumbuhannya konsisten seperti ini. Eh, Bisa dilanjutkan ke rekan saya yang sebelahnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hulia Rasika dengan NIM 104022300271. Selanjutnya akan menjelaskan rangka strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Yang pertama, optimalisasi efisiensi operasional dengan meningkatkan ROA melalui digitalisasi rantai pasok dan otomatisasi proses produksi untuk menekan biaya operasional, dan dengan memperbaiki manajemen persediaan dan piutang guna meningkatkan quick ratio tanpa mengorbankan likuiditas. Yang kedua ada restrukturisasi modal dengan mengurangi ketergantungan pada utang dengan memprioritaskan pendanaan internal dari laba ditahan untuk investasi strategis. Selanjutnya itu ada diversifikasi produk dan pasar. Itu dengan mengembangkan produk bernilai tambah tinggi seperti makanan kesehatan dan memperluas ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Selanjutnya itu langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan PT Mayora Indah Terbuka. Yang pertama, penguatan likuiditas dengan mempercepat siklus kas melalui sistem penagihan utang yang lebih ketat untuk meningkatkan current ratio dan quick ratio. Yang kedua ada inovasi produk dan ekspansi global dengan memanfaatkan ROE tinggi untuk berinvestasi dalam riset produk berbasis tren kesehatan serta memperluas distribusi ke pasar emerging market. Yang ketiga ada manajemen risiko komoditas dengan menerapkan strategis hedging untuk melindungi margin keuntungan dari fluktuasi harga bahan baku seperti kopi dan gula. Selanjutnya itu ada strategi bersama untuk kedua perusahaan. Yang pertama ada penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasi untuk meningkatkan daya tahan bisnis dan menarik investor jangka panjang. Yang kedua itu ada digitalisasi rantai pasok
dengan membangun sistem logistik berbasis AI untuk meminimalkan waste inventory dan meningkatkan akurasi permintaan pasar. Dan yang dari strategi yang tadi saya jelaskan itu kesimpulannya, Indofood perlu fokus pada efisiensi dan restrukturasi utang, sementara Mayora harus mempertahankan profitabilitas tinggi dengan pengelolaan risiko yang lebih proaktif. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian, kami tutup. Terima kasih.